Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi ma ba'd. Thalabat talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pelajaran kita. Sekarang ya kita sampai di halaman 106 bab baru. Bab 11. Langsung saja. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babu minasyirki an-nadru li ghairillahi. Ya. Bab termasuk kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah. Ya, yang dimaksud minasyirki di sini syirkul akbar. Ya. Dan nadar, ya, yang dimaksud dengan nadar, an-nadar ya li ghairillah. Ya, di kelas 10 dah kita bahas ini ya. Artinya, ya. Nadar itu kurang lebih ya dulu di pembahasan usul halathah Syekh Utsaimin menjelaskan ada dua, satu umum, satu khusus. Adapun nadar umum itu adalah apa? Seluruh ibadah wajib. Ya, itu masuk dalam nadar umum. Ya, karena kita selaku kaum muslimin harus memiliki keinginan untuk melakukan ibadah tersebut. Ya, misalkan ya, seorang selesai sholat subuh, maka dia harus sudah berencana untuk menyelesaikan ataupun untuk menunaikan sholat duhur. Selesai sholat duhur, dia harus berencana menunaikan sholat asar. Seperti namanya nadar umum, telah kita bahas. Nah di sini ya, yang akan kita bahas adalah nadar khusus. Ya, apa itu? Nah, nanti akan kita baca tafsirnya. Ya, kita baca saja dulu. Ini ya, nadar untuk selain Allah kenapa dikategorikan syirik besar? Karena itu merupakan ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun, dan memalingkan ibadah pada selain Allah ini kesyirikan. Dan yang dimaksud dengan nadar ya masdarun nadara yanduru, artinya aujaba ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban alaihi syar'an, ya ta'ziman lil mandhuri lahu. Baik ya. Nadar itu ya ini malah dikasih belakang di sini. Aslu fil lughati al ijab. Secara bahasa artinya al-ijab, pengwajiban. Ya. Ya, berasal dari kata masdarnya nadharo yanduru, yang artinya adalah mewajibkan kepada dirinya sendiri dengan sesuatu yang seharusnya atau yang memang bukan satu kewajiban atasnya, ya, secara syar'i. Mewajibkan kepada dirinya sendiri sesuatu yang memang itu bukan kewajiban secara syar'i asalnya, ya, sebagai bentuk pengagungan bagi yang diberi persembahan nadar itu. Ya. Jelas ya. Jadi ini yang dimaksud dengan nadar. Ya, yang ini pula diungkapkan oleh Syekh Utsaimin apa? Nadar secara khusus. Jadi mewajibkan pada diri sendiri satu amalan ibadah yang memang itu apa? Tidak wajib asalnya. Contoh gampangnya ya, ada orang bilang kalau nanti aku lulus ujian aku mau nyembelih seekor ayam misalkan, lalu aku bagi-bagikan pada fakir miskin. Ini kan ya ibadah. Maka seperti ini dulu juga pernah kita bahas hukumnya bagaimana. Ya, kata Nabi SAW, ya, tidaklah keluar kecuali dari orang yang pelit. Ya. Nadar secara hari tidak akan keluar kecuali dari orang yang bakhil, kata Nabi. Karena mau ibadah aja kok mensyaratkan harus begini harus begitu. Ya. Contoh lagi, kalau nanti aku keterima kerja, aku akan puasa 3 hari berturut-turut. Nah dia mau puasa aja kok nunggu apa? Mensyaratkan itu. Maka dia mewajibkan pada dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib secara syar'i. Kalau sudah terlanjur diucapkan, bagaimana? Ya harus ditunaikan selama tidak ada maksiatnya. Selama nadar itu bukan dalam maksiat. Kalau nadar itu dalam ibadah yang mubah, yang boleh, ya wajib ditunaikan. Nah kita baca ya. Keterkaitannya dulu kenapa kok bab nadar ini dimasukkan dalam kitab Tauhid. Anal musannif rahimahullah bayyana fihi naw'an min anwa'i syirkil munafilit tauhid. Bahwa penulis di sini ya akan menjelaskan di dalam bab ini satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang menghilangkan tauhid, yaitu nadar kepada selain Allah. Ya, liyuhdhara wa yujtanab, supaya orang berhati-hati darinya dan dijauhi perkara ini. Nah, perkara nadar kepada selain Allah ini. Nah, ya kita baca dalilnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadri. Firman Allah Subhanahu wa taala yufuna bin nadri.
Ya, artinya yufuna bin nadri, ya, yutammimuna ma aujabu ala anfusihim minat ta'ati lillahi. Mereka menyempurnakan apa yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri dari ketaatan kepada Allah. Ya. Ya. Jadi Allah memuji di sini orang-orang yang menyempurnakan, yang menunaikan apa yang mereka wajibkan pada diri sendiri dari ketaatan ini. Jadi seperti tadi, ya, sudah terlanjur nadar dan itu tidak ada kemaksiatan, maka wajib ya tunaikan. Taib, kemudian dalil yang kedua, wa qaulihi ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu. Wa ma, dan apapun, ma syartiyah, wa yajuzu an takuna mausulah, bisa jadi syartiyah, bisa jadi mausulah, ma mausul, ya. Jadi kalau kita sampaikan, ya artinya apa saja yang kalian infakkan, ya, anfaqtum min nafaqatin yashmalu kulla shadaqatin makbulatin wa ghairi makbulah, mencakup sedekah yang diterima maupun tidak diterima, apapun yang kalian infakkan. Au nadhartum min nadrin, atau kalian nadarkan dari satu nadar, yashmalu kulla nadrin makbulin au ghairi makbul, ya, mencakup nadar yang diterima maupun tidak diterima. Fa innallaha ya'lamuhu, ya, Allah itu mengetahuinya. Maksudnya fayujazikum alaihi, maka Allah akan membalas kalian akan hal itu. Fa fihi ma'nal wa'di wal wa'id, maka di sini ada janji dan ancaman. Allah mengetahui, Allah akan balas itu. Ancaman, kalau itu memang nadar yang tidak baik, Allah akan balas juga itu. Nah, makna global dari dua ayat ini, annallaha yamdahul ladzina yata'abbaduna lahu bima aujabuhu ala anfusihim minat ta'at, bahwa Allah memuji orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan apa yang mereka wajibkan kepada diri mereka sendiri dari ketaatan. Kama annahu yukhbiru subhanahu annahu ya'lamu kulla shadaqatin tasaddaqna biha wa kulla ibadatin, ya, iltazamnaha lahu au li ghairihi, ya. Nah, dan juga Allah mengabarkan di ayat yang kedua. Jadi kalau ayat yang pertama Allah memuji orang yang menunaikan nadar. Di ayat yang kedua Allah mengabarkan bahwa Allah itu mengetahui segala sedekah yang kita sedekahkan, ya, dan seluruh ibadah yang kita lakukan, seluruh ibadah yang kita wajibkan kepada diri kita sendiri, ya. Nah, yang ibadah itu diserahkan untuk Allah atau untuk selain Allah, Allah tahu. Ibadah kita itu diserahkan untuk siapa, Allah tahu. Ya, sedekah kita demi siapa itu Allah tahu. Nah, maka fasayujazi kullan ala hasabi niyatihi wa qasdihi, maka Allah akan membalas semua yang berniat itu, ya, dengan ibadahnya, infaknya, dan seluruh apa yang ia lakukan itu, ya, sesuai dengan niatnya dan tujuannya. Allah akan membalas sesuai dengan niatnya dan tujuannya. Jelas, ya? Taib. Keterkaitan ayat ini dengan bab annahuma yadullani ala anna nadra ibadatun. Dua ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa nadar adalah ibadah. Haitsu madahal mu'minina, haitsu madahal mufina bihi, di mana Allah memuji orang yang memenuhi nadar tersebut. Ya, wa huwa la yamdahu illa ala fi'li ma'murin aw tarki mahdhurin, dan Allah tidaklah mungkin untuk memuji satu perbuatan kecuali, ya, perbuatan itu adalah mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Jadi pujian Allah itu mengandung pahala, gitu, mengandung balasan. Kalau dipuji Allah, ya berarti diberi balasan oleh Allah. Ya, pujian itu tidak akan mungkin berasal, ya, dari perbuatan, ya, yang memang jelek. Ya, tapi pujian itu akan berasal dari perbuatan yang baik. Maka Allah puji orang yang menunaikan nadar. Sebagaimana kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna faqatin wa nudhurin. Ya, di ayat kedua Allah juga mengabarkan di situ bahwa Allah itu mengetahui apa yang keluar dari kita, baik dari nafkah maupun nadar-nadar, ya, semua yang kita belanjakan dan semua yang kita nadarkan Allah tahu. Wa sayujazina ala dzalika, dan Allah pasti akan membalas kita dengan apa yang kita lakukan itu. Fadalla dzalika ala anna nadra ibadatun maka na ibadatan fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Maka di sini jelas sekali menunjukkan bahwa nadar itu termasuk ibadah, dan apapun, ya,
yang namanya ibadah yang dipalingkan, ya, apapun kalau itu ibadah bentuknya ya, maka memalingkannya kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Jadi ibadah ya, itu tidak boleh dipalingkan kepada Allah. Dan nazar di sini sekali jelas sekali itu adalah ibadah. Ya. Nah, dan kalau kita kasih contoh, ya, orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang seperti saya kasih contoh agak vulgar aja gampang ya, orang-orang politik misalnya, orang partai, mereka bisa jadi ya bernazar terhadap sesuatu. Aku kalau partaiku menang, aku nanti akan nyembelih ini, aku bagikan kepada fakir miskin. Atau yang mungkin sering kita lihat, kalau partainya menang akan gundul dan yang semisalnya. Kalau partai menang akan bayar, akan ngeluarin sedekah sekian. Nah itu Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu akan niat-niatnya. Seperti itu bagaimana hukumnya? Kalau memang benar-benar ia persembahkan jiwa raganya untuk partainya, ya syirik besar itu. Ya. Atau orang-orang yang mungkin di pinggir pantai, ya bernazar kalau tangkapannya banyak akan nyembelih seekor kerbau untuk Nyi Roro Kidul misalkan. Ini syirik besar karena itu jelas sekali memalingkan nazarnya untuk selain Allah. Jelas ya? Nah, itu contohnya. Faedah yang kita bisa petik dari ayat ini yang pertama, anna nadra ibadatun fayakunu sarfu li ghairillahi syirkan akbar. Nazar itu adalah ibadah, maka memalingkannya untuk selain Allah, memberikan nazar itu untuk selain Allah, ini syirik besar. Jelas sekali ya. Dua, itsbatu ilmillahi ta'ala bi kulli syai'in. Penetapan ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Tiga, itsbatul jazai alal a'mal. Penetapan ya bahwa yang namanya jaza, balasan dari satu perbuatan itu tergantung amalannya. Ya. Taib ya. Kalau bernadarnya untuk Allah, ya Allah akan beri pahala. Tapi kalau bernadarnya untuk selain Allah, ya tentu Allah maha tahu. Ya. Nah, balasannya juga Allah ancam ya di akhirat kelak. Yang keempat, al-hathu alal wafai bin nadri. Anjuran, ya, hasungan untuk menunaikan nadar. Karena menunaikan nadar itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian dalil berikutnya, yang kedua, ya, dan ini terakhir di bab ini, ya. Wa fi sahihi an Aisyata. Dalam sahih dari Aisyah hiya ummul mukminin zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ya, beliau anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Wa hiya afqahun nisa'i mutlaqan. Beliau adalah ya perempuan yang paling faqih secara mutlak. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ada Khadijah. Beliau adalah ya afdal istri Rasul yang paling mulia, yang paling baik ya, setelah Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama karena Khadijah ini diantara salah satu keutamaannya adalah wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisahnya Khadijah pernah suatu ketika itu membawa makanan minuman mau dihidangkan pada Rasul. Ya, lalu ketika beliau sedang menyiapkan itu, Jibril datang kepada Nabi. Jibril mengatakan, wahai Nabi, wahai Muhammad, ya, sampaikan salam dari Allah kepada Khadijah dan sampaikan salam dari Jibril kepada Khadijah. Masya Allah, ya, itu luar biasanya ya, keutamaan Khadijah. Ya, radhiyallahu ta'ala anha. Dan Khadijah ya diberi janji ya untuk masuk surga dalam panjang itu kisahnya ya. Nah, Fafi ya, nah Aisyah di sini adalah istri Nabi yang paling utama setelah Khadijah dan ya, wanita paling faqih, paling berilmu secara mutlak ya. Nah, ini keutamaan Aisyah banyak sekali ya, dan banyak hadits yang berasal dari istri Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ya. Wa tafdilaha 'alaiha khilaf ya. Maka sebenarnya memang antara keutamaan Aisyah dan Khadijah ini ada khilaf di antara para ulama. Al-muhim dua-duanya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang dijamin kesuciannya, dijamin masuk surganya, dan keutamaannya sangat banyak sekali ya. Tuwfiyat sanata sab'in wa khamsina hijriyatan. Beliau meninggal tahun 57 Hijriah radhiyallahu anha, dan beliau dimakamkan di Baqi ya, di Madinah. Nah, di Madinah di dekat Masjid Nabawi. Insyaallah semoga suatu saat antum bisa ke sana ya. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadzara an yuti Allah falyuti'hu
wa man nadhara an ya'siyallah fala ya'sihi. Ya, siapa yang bernadar untuk taat pada Allah, falyuti'hu, maka hendaknya dia taati Allah. Ai liyaf'al ma nadharahu min ta'atihi. Siapa yang telah bernadar dalam ketaatan pada Allah, ya dia hendaknya lakukan apa yang ia nadarkan itu, dari ketaatan itu harus dia lakukan. Kalau nadarnya pengen puasa, ya, kalau dapat ini, kalau sudah terlanjur nadar ya dia lakukan. Ya, kalau nadarnya pengen sedekah, kalau demikian ya kalau emang sudah terlanjur ya dia lakukan. Tapi kata Syekh Utsaimin, pernah kita bahas ya, yang terbaik itu nggak perlu nadar seperti itu, karena itu tidaklah muncul kecuali dari orang yang bakhil. Tapi kalau terlanjur ya harus dilakukan. Lalu yang kedua, waman nadhara an ya'siyallah fala ya'si. Dan siapa yang bernadar untuk memaksiati Allah, maka jangan sampai ya ia maksiati Allah. Artinya fala yaf'al ma nadharahu minal maksiyah. Jangan lakukan nadar maksiatnya itu. Kalau nadarnya misalkan nanti kalau lulus sekolah aku mau misalkan ya mau minum minuman keras misalkan, ya ini nggak boleh. Atau nanti kalau lulusan aku mau nyoret-nyoret bajuku seperti anak-anak umum itu, anak-anak awam itu, ini nggak boleh. Ya, itu kemaksiatan seperti itu, nggak boleh ya. Tapi makna global dari hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadhru ta'atin an yuwafiya binadrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya, bahwa siapa yang muncul darinya, artinya sudah mengucapkan nadar ketaatan, maka ia wajib untuk menunaikannya. Ya, kaman nadhara sholatan aw shadaqatan aw ghaira dzalika. Seperti orang yang bernadar untuk sholat, sedekah dan yang lainnya, maka wajib ya tunaikan. Wa yanha man sadara minhu nadharu maksiatin an tanfidhi nadrihi. Dan Nabi SAW di hadits ini jelas sekali melarang orang yang muncul darinya itu nadar maksiat untuk melaksanakan nadar maksiatnya itu. Kaman nadhara adzabha li ghairillahi awi sholata indal kubur awi safara li ziyaratiha, ya, au ghaira dzalika minal ma'asi. Seperti orang yang bernadar untuk nyembelih selain Allah, atau sholat di sisi kuburan, atau nadar untuk safar, untuk ziarah kubur ya. Jadi khusus ziarah kubur begitu, atau selainnya dari kemaksiatan, maka ini tidak boleh dipenuhi. Paham ya? Nah, keterkaitan hadits ini dengan bab annahu dalla ala annan nadra yakunu ta'atan wa yakunu maksiatan. Ini menunjukkan bahwa nadar itu bisa jadi ketaatan, bisa jadi kemaksiatan. Fadalla ala annahu ibadatun. Dan hadits ini jelas sekali menunjukkan bahwa nadar itu adalah ibadah. Faman nadhara li ghairillahi faqad asyraka bihi fi ibadatihi. Maka siapa yang bernadar untuk selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik ya, dalam peribadahan. Nah, faedah yang kita bisa petik dari hadits ini, yang pertama, anan nadra ibadatun fasarfu li ghairillahi syirkun. Jelas sekali nadar itu ibadah, maka memberikannya pada selain Allah ini syirik. 2. Wujubul wafa'i bi nadri ta'ah. Wajibnya melakukan nadar ketaatan. 3. Tahrimul wafa'i bi nadril maksiyah. Larangan, haramnya menunaikan nadar maksiat. Nah, ya, selesai pembahasan kita dari nadar ini. Ada 2 dalil ya. Tugasnya ini tolong dihafalkan. Nah, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.